Kode etik kolaborasi. Maya Patel menatap layar laptopnya, cahaya dari larut malam terpantul di matanya yang lelah. Jari-jarinya melayang di atas keyboard, gemetar karena beban tenggat waktu. Dalam 3 hari, dia harus menyerahkan prototipe akhir, EcoTrack, sebuah aplikasi web yang dirancang untuk membantu tukang kebun perkotaan memantau kesehatan tanaman melalui AI. Tetapi tantangan terbesarnya bukanlah kode, melainkan desainnya. Klien meminta antarmuka yang ramping dan modern, yang secara visual kohesif dan sepenuhnya responsif di berbagai perangkat. Namun, CSS Maya penuh dengan inkonsistensi. Di desktopnya, tombol-tombol sejajar sempurna, tetapi di perangkat seluler, teks meluap, dan skema warnanya bertabrakan. Rekan kerjanya, Raffi, menawarkan bantuan, tetapi ia sedang sibuk dengan API backend. Seiring waktu terus berjalan, kepercayaan diri Maya terkikis. Sekitar pukul 2 pagi, dia menemukan sebuah artikel tentang sebuah alat bernama Streamline, sebuah platform desain dan pengembangan yang menjanjikan untuk menyatukan alur kerja untuk aplikasi web. Meskipun skeptis tetapi putus asa, Maya mengklik tautan tersebut. Streamline menyederhanakan proyek-proyek kompleks dengan menggabungkan alat kolaborasi waktu nyata, template desain berbasis AI, dan komunitas pengembang global. Bekerja lebih cepat. Membangun lebih baik. Mendesain dengan tujuan. Video demo tersebut menunjukkan seorang pengembang menyeret komponen yang sudah jadi ke tempatnya, menyesuaikan warna dan tata letak hanya dengan satu klik. Kemudian, fitur bernama Smart Sync secara otomatis menyesuaikan desain agar responsif. Sementara, Community Hub menghubungkan pengguna untuk mengatasi masalah atau berbagi komponen. Pada pukul 3 pagi, Maya telah membuat akun. Dia ragu-ragu, lalu mengimpor proyeknya ke Streamline, setengah berharap kemajuannya akan hilang karena kesalahan teknis. Tetapi platform tersebut memetakan kodenya dengan mulus, menandai ketidaksesuaian dengan peringatan merah. Marin tombol ini bertentangan dengan tampilan seluler. Menyesuaikan, saran AI, secara otomatis mengubah tata letak. Jantungnya berdebar kencang. Dia mengklik terima, dan panel pratinjau diperbarui secara real-time, tombol-tombol kini tersusun rapi, bahkan di layar ponselnya yang berukuran 6 inci. Pusat komunitas dipenuhi aktivitas. Di bagian template, para pengembang berbagi komponen yang dapat digunakan kembali seperti widget cuaca atau grafik pertumbuhan tanaman. Maya mengunduh template dashboard AI yang sudah jadi dan memasukkannya ke dalam proyeknya. Dalam hitungan menit, struktur frontend-nya berubah. Tunggu, ini curang. Gumamnya sambil tersenyum saat mengganti komponen grafik yang jelek dengan komponen yang dipoles oleh pengguna dari Berlin. Pagi harinya, Maya telah membangun 60% antarmuka. Fitur Smart Sync dari Streamline menghemat waktu berjam-jam yang seharusnya digunakan untuk melakukan query media manual, dan kontroversinya memastikan perubahan yang dilakukannya tersimpan dalam riwayat Git yang bersih. Namun kemudian terjadi bencana, klien meminta perombakan UI di menit-menit terakhir. Palet warna, hijau dan coklat, harus diganti menjadi biru dan kuning agar sesuai dengan perubahan merek mereka. Maya mengerang. Mengkode ulang CSS akan memakan waktu berjam-jam. Tapi kemudian dia melihat sebuah fitur, saran AI. Dia mengetikkan permintaannya. Klien menginginkan skema warna baru, biru dan kuning. Bisakah Anda membuat pratinjau tema? Beberapa detik kemudian, layar berkedip. Setiap daun, tombol,
dan ikon berubah warna, mempertahankan integritas tata letak aslinya. Maya mengklik terapkan, dan kode programnya diperbarui. Pusat komunitas secara otomatis memposting pertanyaannya, dan dalam beberapa menit, seorang pengembang dari Nigeria membalas dengan tautan ke perpustakaan tema yang dapat disesuaikan. Gunakan HSL sebagai pengganti HX, saran mereka. Lebih fleksibel untuk gradien. Maya mengikuti saran tersebut, dan tema yang dibuat tampak sempurna. Di hari terakhir, dia menghadapi tantangan terbesarnya, galeri responsif untuk foto tanaman yang diunggah pengguna. Apapun yang dia coba, tata letak grid tidak berfungsi di tablet. Karena putus asa, dia memposting masalahnya di pusat komunitas. Dalam waktu 1 jam, balasan pun muncul. Seorang pengembang berpengalaman dari Singapura telah menggunakan Streamline untuk proyek serupa dan membagikan komponen grid modular yang diberi anotasi dengan catatan tentang breakpoint. Dia bahkan menyertakan emoji, seekor kucing yang tertawa. Ini bukan tentang kode, tulis mereka. Ini tentang ritme. Kisi-kisi harus bernapas bersama layar. Sistem grid tersebut berhasil. Maya menambahkannya ke proyeknya dan berterima kasih kepada pengguna dengan kartu hadiah kopi virtual, fitur Streamline yang memungkinkan pengembang untuk bertukar tanda terima kasih kecil. Saat EcoTrack diluncurkan, klien sangat antusias. Aplikasi ini beradaptasi dengan mulus dari perangkat seluler ke desktop, dan dashboard AI, yang dulunya berupa prototipe dengan tombol yang berantakan dan grid yang kaku, kini tampak seperti produk dari tim desain berpengalaman. Maya kembali ke pusat komunitas, profilnya kini ditandai sebagai kontributor. Dia mengunggah grafik pertumbuhan tanamannya sendiri dan meninggalkan catatan. Ini adalah proyek besar pertama saya. Jika saya mendesainnya sendiri, saya pasti akan kelelahan. Terima kasih. Unggahan tersebut mendapat 200 suka. Sebuah pesan baru muncul di kotak masuknya. Hai Maya. Mau ikut menjadi pembawa acara demo langsung tentang desain responsif? Dia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tekanan terasa lebih ringan. Streamline tidak hanya memecahkan masalahnya, tetapi juga menghubungkannya dengan jaringan orang-orang yang sama bersemangatnya dalam membangun sesuatu seperti dirinya. Pada akhirnya, fitur yang paling ampuh bukanlah AI, maupun templatnya, melainkan denyut nadi komunitas yang sama yang mengubah, aku tidak bisa, menjadi, mari kita lakukan ini bersama-sama.